Maka kemudian ada pilihan-pilihan bagi para komunikator politik, termasuk para campaigner, baik para kandidat 1, 2, 3 itu, untuk menyasar audiens politik sesuai dengan kondisi demografi itu. Makanya kemudian mengapa Gemo itu kemudian di awal sekali itu bisa menjadi booming dan kemudian relatif ya diterima oleh audiens. Angka di atas 50% atau 58%-nya pemenang hari ini, itu bisa dimaknai bahwa mereka berhasil mendapatkan formula yang pas nggak Pak untuk menggiring opini publik dengan tiga faktor tadi? Publik awam. Padahal publik awam ini boleh jadi cukup besar dalam persentase pemilih. Nah, ini pula yang kemudian banyak pihak melihat apa yang dikerjakan oleh Prabowo Gibran kurang lebih melakukan hal yang sama dalam konteks mendekati pemilih muda, pemilih pemula dengan hal-hal yang menyentuh mereka tanpa banyak berpikir soal politiknya. Balik lagi di Tenggara Talk bareng gua Benny Yusriza, dan hari ini kita kedatangan tamu tapi bukan politisi. Biasanya saya ngobrol bareng politisi-politisi, tapi setelah tanggal 20 udah nggak ada lagi politisi yang mau datang ke Tenggara Talk. Nanti mungkin setelah pelantikan baru kita akan ngobrol-ngobrol bareng politisi-politisi lagi. Nah, hari ini khusus kedatangan Mas Abdul Rahman Ma'mun. Mas Abdul Rahman, panggilannya apa nih Mas? Aman. Mas Aman. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Harus selalu sehat kayaknya. Nah, tapi hari ini khusus tetap, tapi ngobrolan gak jauh-jauh dari politik Mas Aman. Walaupun biasanya segmen saya ini ngobrolnya sama caleg-caleg muda atau caleg-caleg yang sedang mencoba untuk masuk ke DPR dan berbagi gagasan. Nah, khusus sekarang nih kita akan ngobrol tentang dua sih sebenarnya. Lebih ke refleksi kita terhadap apa yang terjadi terhadap komunikasi politik di Pilpres kemarin, dan isu yang lainnya itu adalah isu terkait keterbukaan informasi publik di sekitaran pemilu tetap di yang mungkin kemarin banyak yang sempat rame-rame lah soal KPU dan lain-lain. Nah, mungkin bagi yang teman-teman yang belum kenal Mas Aman ini biasa sehari-hari itu ngasong jadi dosen ya Mas? Dosen di mana Mas kalau boleh tahu? Di Paramadina. Di Paramadina. Itu dosen komunikasi kah atau dosen apa? Dosen komunikasi, tapi majornya komunikasi politik ngajarnya. Komunikasi politik. Itu kalau komunikasi politik bedanya sama komunikasi lain apa tuh Pak? Iya, kalau komunikasi politik ya mengkomunikasikan politik yang terkait dengan politik, yang biasanya terkait dengan aktor-aktor atau komunikator politik gitu ya. Audiensnya ya kurang lebih juga audiens politik ya. Itu saja paling. Berarti ini kan mahasiswa-mahasiswa dan juga publik nih setelah pemilu 2024 ini sepertinya banyak hal-hal yang baru ya dalam konteks komunikasi politik kita. Iya nih, betul. Pak Aman. Bahkan mungkin relatif ya, sangat baru ya dalam konteks pemilu di Indonesia ya. Artinya banyak hal yang bisa dijadikan studi lah ya di dalam studi komunikasi politik ya. Apalagi 2024 ini kira-kira kan banyak hal yang beririsan ya antara situasi komunikasi dalam konteks media, terutama ada informasi teknologi, terus kemudian media disruption, terus kemudian politik kita juga sedang goyang-goyang nih kan. Goyang gimana tuh Pak? Saya bukan biasanya, goyang gemoy kan, bukan. Biasanya kan kalau periode habis, masa periode presiden habis, biasanya kemudian panggungnya panggung kosong tuh kan. Panggung kosong itu artinya semua kandidat baru semua gitu. Tapi yang terjadi 2024 ini kan publik membaca bahwa panggungnya tidak melulu panggung baru nih aktornya. Pemain-pemain lama juga masih ada ya. Seolah-olah aktornya memang aktor baru seolah-olah, tapi aktor-aktor lama juga cukup signifikan berperan di politik 2024 ini. Tapi apa yang berbeda di politik 2024 kalau kita bandingkan dengan politik-politik di pemilu lain, terutama dalam konteks komunikasinya nih, Pak? Paling tidak kalau saya melihat ada 3 hal yang berbeda ya. Pertama dari sisi komunikasi. Kalau komunikasi politik itu kita maknai dalam konteks mediatisasi politik. Jadi politik. Jadi bagaimana politik dikomunikasikan melalui media ya. Itu tentu kita bisa melihat dari berbagai aspek. Misalnya bagaimana media mainstream yang selama ini kita anggap sebagai media mainstream itu kemudian diimbangi atau bahkan sebagian itu didisruption atau disrupsi oleh media-media baru atau katakanlah media sosial ya.
dan kemudian platform-platform yang sepenuhnya hadir sebagian besarnya di luar kontrol para pengelola media yang kita kenal selama ini, entah itu chief editor dan sebagainya. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, kalau politik dalam arti komunikasi politik kita manai sebagai komunikasi sebagai tindakan politik, maka inilah saatnya ketika para komunikator politik itu bisa menyampaikan langsung secara personalized kepada audiens gitu. Kalau mediatisasi politik kan melalui media, tadi malah interview media di televisi, di koran, di majalah, di sebelumnya. Tapi kalau ini masing-masing orang bisa langsung real time berkomunikasi dengan audiens, entah itu audiens konstituen dia atau audiens yang lebih luas dari itu. Nah, ini juga membawa konsekuensi yang agak berbeda tuh dibandingkan dengan pola komunikasi politik. Kalau kita memaknai politik sebagai komunikasi politik sebagai tindakan politik. Ya. Kemudian yang ketiga, tentu di level audiens atau di tingkat masyarakat. Kalau dalam politik kita kenal sebagai proses partisipasi, maka era sekarang ini kita bisa lihat partisipasi politik itu dalam berbagai level tuh. Ada partisipasi politik dalam arti politik elektoral lalu orang memilih, di mana di Indonesia ini terkenal atau dikenal partisipasi politik pemilihnya itu luar biasa tinggi ya. Kalau kita bandingkan dengan negara yang demokrasi yang lebih tua seperti Amerika, itu kan rata-rata partisipasi politik kan antara 50, 60, mungkin tertinggi waktu Trump kemarin ketika ada perlawanan sengit dari Joe Biden mungkin hampir mencapai 70. Tapi di Indonesia itu sejak reformasi itu sudah terlatih angka partisipasi politiknya itu tinggi itu. Jadi 80% gitu, bahkan lebih. Kalaupun ada kampanye golput, orang nggak milih sama sekali, itu juga nggak terlalu signifikan. Nggak signifikan. Sehingga karena kita sudah terlatih pemilu itu kita maknai sebagai pesta, nah, maka semua masyarakat yang sebenarnya bukan masyarakat politik, ya sehari-hari mungkin dia bekerja biasa, tapi begitu masuk ke tahun pemilu, semua seperti berpesta, sehingga kemudian ya menimbulkan partisipasi politik yang menurut saya sih baik ya. Itu di level partisipasi politik elektoral. Tapi ada juga partisipasi politik yang kalau dalam konteks komunikasi politik, mereka menyuarakan aspirasi, menyuarakan pendapat, gagasan, kritik, itu juga lebih terbuka karena media yang seperti sekarang ini. Nah, yang ketiga, level partisipasinya sebenarnya mestinya tidak hanya dalam makna politik elektoral. Bagaimana setelah pemerintahan berjalan, partisipasi politik tetap dibutuhkan. Yaitu apa? Ya mengawasi pemerintahan, memberikan aspirasi. Tidak berhenti pada politik elektoral. Tapi kalau tadi kita berbicara 3 faktor tadi, mediatisasi sebagai tindakan, kemudian opini publik misalkan, angka di atas 50% atau 58%-nya pemenang hari ini, itu bisa dimaknai bahwa mereka berhasil mendapatkan formula yang pas nggak Pak untuk menggiring opini publik dengan tiga faktor tadi? Mungkin kalau dari sisi formal, artinya formal itu apa yang diputuskan KPU kita yakini sebagai sesuatu yang begitulah adanya, bisa jadi benar. Tetapi kan ada istilah saya ada catatan kakinya nih. Nah, catatan kakinya ini yang masih kita tunggu nih. Kita tunggu nanti ada proses sidang di Mahkamah Konstitusi, mungkin ada proses di DPR, siapa tahu hak angket beneran terjadi gitu. Nah, catatan kaki ini nanti akan menyempurnakan bagaimana kita membaca itu gitu ya. Tapi sementara ini, karena ada yang menganggap ini sudah selesai, tapi sebenarnya sebagai proses, ini sebenarnya proses yang tidak akan selesai. Katakanlah tidak akan selesai itu begini. Katakanlah nanti di MK salah satu atau duanya kalah sebenarnya. Kemudian ditetapkan Prabowo jadi presiden misalnya. Ini sebagai catatan sejarah, ini bukan catatan yang selesai. Nanti akan tetap menjadi studi, menjadi bagian dari kritik dan seterusnya. Kan itu proses yang akan terus terjadi saya kira. Kalau Pak Aman melihat, Thomas Aman melihat itu di pemilu kemarin dengan ada perubahan seperti ini, sejauh mana sebenarnya sih kandidat itu beradaptasi dengan pola 3 tadi, yang tadi kan dulu kita kenal teori-teori media, agenda setting, framing, tapi sekarang kan media tidak lagi hanya tradisional atau media-media cetak, tetapi semua juga bermain di situ, dan itu mengubah peta bagaimana cara kandidat
berkomunikasi dengan publiknya atau konstituennya, ada yang lesson learn yang bisa kita lihat nggak dari pemilu 2024 ini, Pak? Ya Mas Aman? tentu ada sesuatu yang secara cepat harus dilakukan pembelajaran bagi siapapun yang mau masuk ke kontestasi politik di era seperti sekarang ini, apalagi dalam konteks komunikasi politik. Kalau kita meminjam istilahnya Ross Tapsell ya, yang di Australia, dia menulis buku tentang media power in Indonesia ya. Ada istilah di sekarang ini ada istilah proud user, bukan produser tapi proud user. Proud users. Proud user itu produser dan user sekaligus. Proud user. Ya, produser, produser and user. Itu gimana tuh, Mas? Jadi seorang user, masyarakat atau netizen lah. Sebenarnya mereka ini kan user dari media kan. Tapi pada saat yang sama mereka bisa jadi produser informasi. Nah itu yang membuat kemudian siapapun kemudian tidak hanya bisa berposisi sebagai audiens dari komunikator melalui media dalam arti media massa ya. Kalau kita baca dalam media tradisional misalnya radio, televisi, koran, majalah di masa sebelumnya. Tapi hari ini ketika ada revolusi informasi seperti sekarang ini, maka produser itu ada di mana-mana kan. Jadi siapapun dia bisa jadi user sekaligus jadi produser informasi, termasuk kandidat, termasuk para politisi. Nah, dalam konteks ini maka kalau kita lihat misalnya entah itu Pak Prabowo, Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo, mereka berlomba-lomba untuk secara personal mentouch konstituen atau mentouch pemilih. Dan itu penting gitu ya. Dan misalkan kita bandingkan joget gemoy sama majelisnya Pak Anies, apa namanya Pak? Yang itu Desak Anies ya. Itu kan dua-duanya sebenarnya adalah pola untuk menyentuh tadi betul. Producer tadi ya. Tapi apa yang membuat itu sungguh sangat berbeda nih Pak di pola komunikasi hari ini gitu misalkan? Apakah gemoy itu ya kita udah banyak yang bahas lah, gemoy lebih digemari karena ada platform TikTok dan lain-lain. Tapi kalau dari sisi producer itu kenapa dua hal ini menjadi pembeda nih? Saya nggak ngelihat hasilnya, tapi dua ini tidak mengertilkan apa yang dilakukan oleh Ganjar, tapi saya sendiri menikmati dua model komunikasi politik itu misalkan. Sebenarnya pada akhirnya kalau dalam komunikasi politik terutama politik elektoral, pada akhirnya adalah bagaimana mentarget audiens atau dalam hal ini calon pemilih untuk sebanyak-banyaknya bersimpati atau memilih kandidat kan. Nah dalam konteks itu di era media sosial seperti sekarang ini penting sekali untuk apa yang disebut dengan personal touch kan. Harus ada sentuhan pribadi yang bisa menyentuh di masing-masing individu sehingga katakanlah jatuh cinta dan memilih kira-kira gitu ya. Nah hanya saja kalau kita melihat audiens dari sisi demografi kita, ya sering kita lihat di data-data itu bahwa rata-rata tingkat pendidikan kita yang kelas 2 SMP lah kalau kita rata-rata ya. Apa sih yang bisa diserap oleh seorang anak kelas 2 SMP gitu? Apakah konsep-konsep yang demikian canggih, teknokratis mungkin tidak sampai sedetail itu ya. Maka kemudian ada pilihan-pilihan bagi para komunikator politik termasuk para campaigner, baik para kandidat 1, 2, 3 itu untuk menyasar audiens politik sesuai dengan kondisi demografi itu. Makanya kemudian mengapa gemoy itu kemudian di awal sekali itu bisa menjadi booming dan kemudian relatif ya diterima oleh audiens karena ya tadi karena mungkin melihat tingkat pemilih kita itu tingkat pendidikan rata-rata kelas 2 SMP. Sementara yang dikerjakan oleh Pak Anies misalnya dengan Desak Anies ini tidak semata-mata mengikuti kehendak pasar dalam tanda kutip ya. Kan kita juga sering kalau dalam industri media kita sering berdebat tuh kita mau ngikuti selera pasar atau kita mendirect pasar supaya naik tuh tingkatnya lah. Di tempatnya Pak Anies misalnya itu barangkali yang ingin didongkrak itu adalah bagaimana campaign itu sekaligus menjadi pendidikan pemilih, menjadi pendidikan politik sekaligus. Jadi tidak semata-mata meraih suara tapi juga mendidik bangsa kira-kira gitu. Nah, hanya ketika itu dilakukan secara beriringan, apakah itu kemudian cukup efektif untuk memenangkan kontestasi itu soal lain ya. Nah, kurang lebih itu. Nah, Ganjar sebenarnya walaupun tidak disebut oleh Mas Benny sebenarnya
Ganjar juga dari awal sudah melakukan personal touch dia, dengan lari-lari, dengan setiap kali ketemu orang ngobrol. Bahwa seorang pemimpin itu bukan orang yang jauh, tapi orang di sekitar kita juga. Tapi semua kandidat tapi semua melakukan itu. Akhirnya diferensiasinya menjadi tidak bermakna gitu. Nah, Pak Prabowo saya kira luar biasa dalam konteks melakukan diferensiasi itu ya, masuk ke Gemoy. Kemudian walaupun ketika desak Anies mulai naik, dan kemudian ingat bahwa di akhir-akhir itu ada Anies Bubble, TikTokers ya. Iya, terus K-popers lah. Itu mengimbangi juga, tetapi rupanya tidak cukup waktu untuk. Nah, itu apa faktor utamanya tuh, Pak? Penetrasinya. Sebenarnya kan makanannya atau konsumennya Pak Anies juga sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang si Gemoy tadi itu coba sasar ya. Apakah karena penetrasinya kurang atau ininya apa? Sebenarnya kalau proses di tingkat audiens atau kalau kita bicara pasar atau konsumen itu kan kesan pertama itu sudah dilupakan, Mas. Oke. Jadi ketika Gemoy muncul, anak-anak yang hari-hari itu nggak ngomongin politik, tiba-tiba lucu juga nih gitu. Dan sampai debat juga dikonsumsinya juga yang tadinya itu biasanya konsumsi misalkan orang-orang di kalangan universitas ke atas atau mereka yang memang pengen tahu politik, tiba-tiba bisa dikemas sedemikian rupa ya. Iya, makanya katakanlah pemilih pemula ya, yang anak-anak SMA yang baru mau milih untuk pertama kali, yang hari-hari nggak ngomongin politik, tiba-tiba ngelihat Gemoy-Gemoy kan kesan pertama itu masuk tuh untuk masuk ke politik. Begitu muncul Anies Bubble mungkin sebagian kena, sebagian juga nggak kena, udah terlanjur masuk ke komunitas Gemoy. Berarti ini persoalan strategi jadinya ya. Sebenarnya jangan-jangan kalau kandidat itu punya pijakan yang sama dimulainya, itu mungkin lebih menarik untuk ngelihat pola simpati publik yang diambil gitu ya. Ya, termasuk mungkin pilihan-pilihan juga, pilihan-pilihan strategi itu bagian dari bagaimana mereka menggait pemilih ya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin hari ini nih, saya nggak tahu Mas. Ini kan dua kata, disinformasi, misinformasi itu selalu tinggi dalam konteks politik elektoral gitu. Mas Aman melihat hal yang sama di sini? Ya, selalu tinggi. Sebenarnya kalau dalam term yang lama kita pakai itu kan ada negative campaign sama black campaign. Nah, disinformasi sama misinformasi ini kan antara negative campaign sama black campaign ini tipis-tipis tuh. Karena yang disebarkan tuh mungkin saja tidak sepenuhnya hoax gitu ya. Katakanlah 60% bohong gitu, 40% benar gitu. Sehingga misinformasi, disinformasi itu kemudian digunakan untuk mendowngrade mendowngrade lawan kan, kompetitor, atau menaikkan. Termasuk, dan ini sebenarnya kalau kita belajar sebelum 2024 di Indonesia, kita kan lihat pemilu di Filipina ya. Itu Bongbong Marcos. Bongbong Marcos ini anak dari Ferdinand Marcos, diktator yang di akhir tahun 80-an jatuh karena people power. Kemudian anaknya sekarang jadi presiden dengan kemenangan yang fenomenal juga. Apa yang dilakukan oleh Bongbong selain karena pasangannya adalah adik dari presiden petahana, siapa namanya, Duterte ya. Dia juga melakukan dua hal itu, misinformasi, disinformasi, terutama disinformasi ya. Yang dilakukan oleh Bongbong selama 10 tahun terakhir, itu berdasarkan risetnya BBC, dia melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan ketika pemerintahan ayahnya dulu. Misalnya membunuh lawan politik, memenjarakan jurnalis, membunuh jurnalis, mengkriminalisasi jurnalis, itu semua dihapus. Artinya tuh seolah-olah nggak pernah ada. Yang positif-positif, misalnya bantuan sosial untuk rakyat miskin, seperti di Indonesia juga, itu yang diangkat itu. Membangun jalan sampai ke pelosok-pelosok, itu diinformasikan terus-menerus melalui sosial media selama 10 tahun. Generasi baru yang lahir di era sosial media dan boleh jadi tidak sempat atau mungkin tidak berminat mengorek sejarah, tentu hanya mendapatkan informasi yang positif saja mengenai Marcos. Dan kemudian ketika Bongbong Marcos maju dalam kontestasi, maka itulah pilihan yang kurang lebih terbaik lah gitu. Selain hal-hal lain, misalnya kurang lebih juga sama, pola kampanye itu yang menarik bagi generasi baru tuh, joget-joget, musik gitu-gitu. Nah, sebaliknya strategi-strategi yang barangkali mungkin lebih advance dalam tanda kutip ya, mungkin soal program, soal bagaimana masa depan, itu mungkin sejenak agak kurang diminati bagi
publik awam. Ya. Padahal publik awam ini boleh jadi cukup besar dalam persentase pemilih. Lah, ini pula yang kemudian banyak pihak melihat apa yang dikerjakan oleh Prabowo Gibran kurang lebih melakukan hal yang sama dalam konteks mendekati pemilih muda, pemilih pemula dengan hal-hal yang menyentuh mereka tanpa banyak berpikir soal politiknya. Tapi bagaimana menarik dulu. Nah, hal yang mirip adalah Pak Prabowo kalau kita tarik ke belakang, beliau adalah menantu dari Presiden Soeharto yang juga berhenti karena people power. Walaupun kemudian beliau masuk dalam era reformasi dengan partai politik yang baru. Demikian pula Gibran adalah juga bagian dari petahana dalam hal ini Pak Jokowi, anak Pak Jokowi. Di Filipina, wakil dari Bongbong itu kan adiknya Duterte, presiden yang petahana juga. Hanya kalau di Filipina kan satu periode saja. Nah, kurang lebih kan formulanya mirip tuh. Nah, barangkali karena di sana sudah berhasil, dicoba juga formula di sini kan. Dan perlu dikonfirmasi, tapi saya dengar ada sebagian konsultannya juga hampir sama tuh antara yang di Filipina sama yang di Indonesia untuk 02. Nah, tentu dalam konteks dalam konteks komunikasi politik dan strategi, mungkin itu membuktikan bahwa apa yang digunakan di Filipina ternyata cukup ampuh juga dan efektif juga di sini. Nah, itu satu hal soal strategi. Tapi hal lain yang dalam konteks komunikasi politik, kita bisa membedah dari sisi yang lain, yaitu adalah konten. Apa sih yang ingin kita sampaikan kepada pemilih? Apa yang ingin kita sampaikan kepada publik dalam konteks kontestasi? Apakah semata-mata untuk meraih kemenangan, lalu kita bisa melakukan semua hal, termasuk misinformasi, disinformasi? Nah, disitulah sebenarnya kita kemudian bicara masuk di level apa yang disebut etik itu, yang hari ini menjadi keprihatinan banyak orang ya. Bukan hanya etik dalam arti pencalonan, tapi etik dalam komunikasi kan. Jadi katakanlah misalnya gini, bahwa disinformasi, misinformasi itu dianggap sesuatu yang halal saja ketika kontestasi sedang berlangsung. Ibaratnya kalau dalam pertarungan itu orang boleh curang-curang dikit lah gitu kira-kira. Nah, itu soal pilihan, pilihan kalau itu. Cuma memang kan ini kalau dalam pertarungan politik, nggak tahu apakah Mas Aman juga melihat bahwa ini trennya tadi bahwa etik itu kan kadang-kadang di ininya ya yang Anda bilang benar belum tentu benar menurut saya. Misalnya itu kan persoalan etik di sana ya. Ada nggak sih cara sebenarnya untuk kita itu betul-betul menjaga bahwa nanti di pemilu-pemilu selanjutnya itu kualitas informasi lah yang harus dikedepankan gitu, bukan yang informasinya apapun yang penting menyentuh. Ada nggak misalkan formula yang bisa kita dorong untuk itu, Mas Aman? Formula itu tentu harus kita cari sama-sama ya, para expert, para akademisi. Tapi menurut saya ada satu sisi yang memang menjadi tantangan bersama itu tadi, karena producer itu produser sekaligus user, user sekaligus produser, maka menjadi tanggung jawab kita semua bagaimana menempatkan sisi etik itu menjadi sesuatu yang mendapat perhatian, bahwa itu menjadi prioritas gitu. Ada sisi lain adalah generasi baru, generasi Z, generasi Y, generasi milenial bahkan ya. Ini juga punya tantangan etika yang baru nih. Contoh nih, misalnya gini, sekarang ini dengan adanya artificial intelligence, itu kita bisa mendapatkan sources gambar, suara, teks dari manapun tanpa konteks copyright, tanpa apapun yang harus kita izin. Dan itu bagi generasi hari ini itu yang common saja. Di situ tidak ada urusan etik, nggak ada copyright di situ. Orang bisa ngambil dari mana saja ya. Nah, itu satu hal. Tantangan bagi etik yang tadi Mas Benny sampaikan. Etik itu kadang-kadang di sana bisa diakui benar, di sini bisa diakui tidak benar. Itu memang di satu sisi relatif, tapi dalam konteks disruption sekarang ini itu menjadi tantangan yang besar sekali. Terutama etik mana yang akan dianut atau mana yang kan etik itu pada dasarnya kesepakatan pada akhirnya kan? Kesepakatan norma yang disepakati. Nah, dalam konteks yang terus berubah dengan cepat seperti sekarang ini, katakanlah generasi Z sekarang, itu kalau kita ambil gambar di di internet, itu kadang itu pada umumnya orang tidak terlalu berpikir sumbernya dari mana gambar itu. Padahal kalau kita di media, itu sangat hati-hati sekali. Kalau kita ngambil gambar tanpa menyebut sumber, itu pelanggaran berat.
Nah, itu saja sudah berbeda. Nah, generasi hari ini itu tumbuh dalam situasi seperti itu, di mana batas-batas etik itu boleh jadi berbeda. Nah, ini barangkali PR yang pertama yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dulu kira-kira tahun 90-an ada perdebatan. Saya ingat tuh ketika era internet awal-awal di Indonesia, ada perdebatan antara copyright sama copy wrong atau copy left. Nah, kemudian ada yang katakanlah kayak Linux dan sebagainya itu masuk ke copyleft itu kan. Jadi semua bebas pakai gitu, open source gitu kan. Nah, itu kan perdebatan yang belum selesai dan saya kira belum akan selesai. Nah, kalau itu masuk ke level etik, itu formulasi itu harus dipecahkan terlebih dahulu. Mana yang katakanlah bagi generasi kami itu, generasi saya itu etis atau tidak etis, bagi generasi Z boleh jadi itu bukan isu lagi itu. Dilewatin aja itu. Nah, ini satu PR yang pertama. PR yang kedua saya kira kalau hal-hal yang terkait dengan yang sudah jelas-jelas tidak semata-mata etik dan tidak etik tapi benar dan salah itu harus tegas. Harus tegas. Saya kira publik juga harus tegas karena di era terbuka, di era disruption seperti sekarang ini semua orang bisa mengatakan apa saja kepada siapa saja. Karena bisa langsung personalize kan, bisa langsung real time, langsung ke orangnya. Nah, ini tantangannya. Kenapa? Karena kemudian muncul istilahnya itu banyak-banyakan suara kan dalam konteks komunikasi ya di sosial media. Maka kemudian ada industri buzzer. Industri buzzer ini sebenarnya dalam konteks yang berbeda secara etis. Ini bagian lain dari PR kita yang mesti kita selesaikan juga. Sebatas mana buzzer itu kita anggap sebagai kewajaran, tapi dalam batas mana pula buzzer itu adalah sebuah pelanggaran. Itu harus jadi catatan kita juga gitu. Dan ini juga Mas Aman yang menarik juga itu tadi kan kita banyak berbicara mengenai bagaimana pola informasi itu dikonsumsi kemudian disebarkan oleh kandidat ya. Nah sekarang ini kalau kita melihat konteks informasi publiknya Mas Aman di pemilu hari inilah terutama kita Mas Aman sendiri melihat evaluasi apa atau melihat pola apa yang terlihat hari ini, apakah informasi publik itu betul-betul digunakan dan dimanfaatkan oleh publik atau memang ada sesuatu yang menjadi catatan dari Mas Aman sendiri? Sebenarnya kalau pemilu itu salah satu proses politik yang memerlukan partisipasi publik, maka komunikasi publik, terutama transparansi komunikasi publik itu menjadi mutlak untuk bisa dilakukan, terutama oleh penyelenggara pemilu ya. Karena tanpa partisipasi publik, maka pemilu yang menghasilkan siapapun pemenangnya itu akan punya catatan mengenai legitimasi. Kalau tidak transparan, katakanlah gitu, dan publik tetap menganggap bahwa pemilunya ini tidak transparan, maka boleh jadi meskipun secara formal terpilih, maka legitimasinya boleh jadi tidak penuh gitu. Dan kalau legitimasi tidak penuh, sebenarnya ini kualitas pemilu juga menjadi catatan atau bisa dipersoalkan. Nah, dalam konteks pemilu 2024, kebetulan 2 minggu yang lalu kalau tidak salah saya menjadi ahli untuk sengketa informasi publik antara satu yayasan namanya Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia, Yakin namanya, dengan KPU RI, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Yang disengketakan adalah yayasan ini itu ingin mengakses informasi di KPU mengenai 4 hal sebenarnya. Tapi yang kemudian menjadi sengketa dan saya jadi ahli di situ itu 3 hal. Yang pertama, dia ingin mengakses informasi mengenai data dasar atau data mentah dari Sirekap. Kita tahu Sirekap kan dianggap ada penggelembungan dan sebagainya. Data mentahnya kayak apa sih? Itu yang dia ingin akses. Kemudian yang kedua, dia ingin mengakses mengenai IT KPU. Dalam hal ini soal server. Berarti audit ininya sistem? Tidak sampai ke audit sistemnya. Dia ingin tahu apa. Jadi misalnya servernya kontraknya dengan vendor mana, terus penempatannya di mana, terus datanya ada di mana, cloudnya di mana dan sebagainya. Kemudian termasuk di dalamnya itu topologinya seperti apa. Ini sangat IT lah ya. Kemudian yang ketiga yang dia ingin akses adalah DPT, daftar pemilih tetap. Kemudian dengan hasilnya
dari pemilu ke pemilu, dari pemilu 99 sampai pemilu 2024. Alasannya untuk melakukan riset terhadap pola pemilu dari pemilu ke pemilu. Lah, KPU dalam hal ini ketika diakses informasi ini merahasiakan semua informasi ini. Oke. Nah, karena dirahasiakan maka kemudian yayasan ini kemudian mengadukan ke Komisi Informasi Pusat dan terjadilah sengketa informasi itu. Lah, intinya dalam sengketa itu kan Majelis Komisioner di Komisi Informasi Pusat itu harus memutus apakah informasi yang diminta oleh yayasan ini adalah informasi yang terbuka sehingga KPU harus memberikan, atau informasi yang diminta itu informasi yang memang rahasia sehingga nggak boleh diberikan. Atau mungkin saja sebagian rahasia tidak boleh diberikan tapi sebagiannya harusnya dibuka. Nah, dalam konteks itu ketika saya diminta untuk keterangan sebagai ahli, 3 hal itu secara singkat bisa saya jelaskan. Yang pertama, informasi mengenai tadi itu data mentah dari Sirekap itu dari awal ini kan informasi tentang hasil ya. Hasil plano itu. Karena hasilnya sudah publik dari awal, maka ketika sampai di KPU di Sirekap, di sistem itu, tentu mestinya tetap jadi publik. Tidak mungkin data yang tadinya publik jadi rahasia gitu. Oke, untuk yang ini alasannya KPU waktu itu apa, Pak? Waktu itu alasannya KPU karena masih dalam proses Sirekap yang belum selesai. Nanti menunggu hasil ditetapkan dulu oleh KPU, baru kemudian itu bisa diakses publik. Padahal maksudnya yayasan yang mengakses ini adalah justru dalam konteks transparansi, termasuk di dalamnya konteksnya adalah partisipasi publik untuk ikut mengawasi pemilu. Apakah ini pemilu bisa dianggap katakanlah transparan? Kalau menunggu akhir nanti semua sudah selesai, too late gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai IT pemilu, mungkin saja secara bisnis itu ada sisi-sisi rahasia nih. Misalnya perjanjian antara vendor dengan KPU misalnya. Ada hal-hal yang memang menjadi rahasia bisnis. It's okay, itu rahasia. Tetapi hal-hal lain yang misalnya perlu diketahui oleh publik, misalnya bagaimana servernya, di mana diletakkannya, kemudian cloudnya di mana, itu menjadi hak publik karena itu menjadi bagian dari, kalau di undang-undang ada namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang PDP, itu dipersyaratkan bahwa server untuk lembaga-lembaga publik terutama yang menyangkut data-data publik itu mestinya ada di dalam negeri misalnya. Itu kan perlu dilakukan semacam publik perlu tahu lah untuk ada itu. Di mananya ya. Kemudian yang ketiga DPT dan hasil. Itu juga informasi yang publik, tidak ada rahasianya di situ. Jumlah terutama secara agregat ya, bukan by name by address. Kalau by name by address boleh dirahasiakan, tetapi kalau berapa DPT di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan sebagainya itu sesuatu yang mestinya publik lah. 3 hal ini itu menurut saya karena mengapa harus disengketakan, justru itu menunjukkan bahwa posisi KPU memang tidak dalam posisi yang siap untuk transparan. Mungkin saja nanti setelah sengketa selesai boleh jadi mereka dipaksa untuk transparan, tapi posisi awalnya ini rasa-rasanya tidak siap untuk transparan. Nah, padahal bagi KPU sendiri sebagai penyelenggara pemilu penting bagi KPU untuk dalam tanda kutip berkolaborasi dengan publik supaya KPU juga memiliki legitimasi sebagai penyelenggara pemilu yang pemilunya memang jujur dan adil. Karena kalau sikap KPU itu cenderung atau setidaknya dibaca oleh publik sebagai tidak transparan, justru itu akan mengurangi legitimasi publik. Seandainya pun ada kurang-kurangnya di KPU dan kemudian publik bisa mengakses informasi-informasi tadi, saya kira publik akan merasa bisa memahami kerumitan-kerumitan pemilu yang ada di Indonesia dengan sekian banyak pemilih ini, dengan 820 ribu TPS lah. Publik kan bisa, tapi kalau pemilu KPU dari awal atau setidaknya bersikap seolah-olah tidak transparan, justru di awal legitimasi atau mungkin tingkat trust dan kepercayaan publik tiba-tiba menurun karena sikap tidak transparan itu. Tapi apa kita bisa bilang bahwa publik hari ini menurun misalkan tingkat transparansinya, KPU tingkat transparansinya di publik itu kepercayaannya menurun dengan behavior para pemilih yang hari ini sepertinya kalau udah masuk level ini yang peduli cuma lawan gitu misalkan, Pak. Sebenarnya bukan yang kalau dari si sengketa informasi tadi sebenarnya bukan lawan juga karena dia kan sebenarnya posisinya sebagai masyarakat sipil lah sebenarnya, bukan bagian dari partisipan ya. Nah, dalam bukan bagian dari yang partisan maksud saya.
Nah, dalam konteks itu sebenarnya baik lawan maupun kawan, katakanlah yang sekarang ini, katakanlah sementara ini menang misalnya 02. Kalau pemilu dan penyelenggara pemilunya legitimate, akan menguatkan juga, gitu. Tapi kalau ditahan seolah-olah semuanya sudah baik, jujur, adil, tapi tidak transparan, itu bisa ya dalam bahasa yang lain mungkin bisa jadi bom waktu gitu. Kita ingat tuh misalnya walaupun berbeda pemilunya, dan faktornya juga banyak faktor lain juga. Misalnya tahun 97 itu semua memilih Pak Harto kan. Sebelum 1 tahun Pak Harto sudah jatuh. Jadi pemilu, walaupun kita tahu kualitas pemilu waktu itu ya, tapi ini sebenarnya menunjukkan bahwa di satu sisi apa yang secara formal itu dianggap sebagai sesuatu yang sudah selesai, kalau tidak membangun kepercayaan publik, legitimasinya juga kurang, itu mengkhawatirkan kalau dalam proses pemerintahan itu menjadi kurang stabil. Tapi mungkin buat yang mendengarkan dan belum tahu pentingnya informasi publik nih, Mas Aman. Informasi publik di sini itu sebenarnya apa sih membuat peranannya menjadi penting, terutama di pemilu itu sendiri selain transparansi ya. Di Indonesia itu sebenarnya dari konteks regulasi dan konteks ini undang-undang itu, kenapa kita penting memberikan peran khusus kepada informasi publik supaya betul-betul bisa kuat dan menjadi salah satu alat untuk satu alat untuk pembelajaran sebagai masyarakat madani lah misalnya gitu. Kalau kita mundur ke belakang sedikit ketika 98 kita masuk ke reformasi ya. Ketika sebelumnya itu pers di era Orde Baru itu bahasanya waktu itu bebas dan bertanggung jawab. Jadi pers itu kalau salah dia bisa ditutup gitu kan zaman itu. Kemudian masuk ke era reformasi, kemudian menjadi pers bebas, bahwa pers itu menjadi bagian dari menyampaikan informasi publik secara terbuka dan bebas. Nah, tapi waktu itu tidak cukup kalau hanya pers bebas saja. Perlu ada yang namanya hak publik untuk mengetahui informasi. Jadi kalau katakanlah ada pejabat diwawancari oleh media, kemudian setiap kali diwawancara dia selalu no comment atau tidak memberikan informasi, itu wartawan stop sampai di situ. Karena ada hak narasumber untuk tidak memberikan informasi. Nah, tetapi dengan adanya right to information bagi publik, hak untuk mengetahui informasi publik, maka pejabat publik atau lembaga-lembaga publik, badan publik itu tidak bisa lagi berlindung di balik itu tadi, tidak memberikan informasi. Karena ada hak publik untuk tahu yang harus dipenuhi. Kemudian setelah Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, muncullah kemudian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 yang mewajibkan semua badan publik untuk bisa membuka informasi publik, kecuali informasi yang rahasia ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya sebagai instrumen dalam demokrasi itu cukup lengkap dalam konteks informasi. Nah, lalu pertanyaannya apa sih informasi publik? Informasi publik itu adalah semua informasi yang diproduksi dan disimpan oleh semua lembaga publik, pemerintahan, BUMN, pemerintah daerah, dan termasuk KPU di sini ya. Termasuk KPU di sini karena PU menggunakan anggaran publik ya, APBN misalnya. Nah, oleh karena itu, karena dia menggunakan sumber daya publik, maka publik berhak tahu informasi apa saja yang ada di sana. Apa yang Anda kerjakan sebagai penyelenggara pemilu misalnya. Misalnya, apa yang Anda kerjakan sebagai penyelenggara negara. Nah, dalam konteks itulah, maka kemudian lembaga negara, lembaga publik, badan publik punya kewajiban. Ketika masyarakat punya hak untuk akses informasi publik, badan publik punya kewajiban untuk menyediakan informasi publik itu. Nah, konteks itulah yang kemudian seiring sejalan dengan kemerdekaan pers, itu kemudian menjadi dalam istilah yang sering kita dengar adalah oksigen bagi demokrasi. Kalau oksigennya banyak, kita bernafasnya enak, maka demokrasi akan berjalan dengan lebih baik. Jadi tidak ada yang sembunyi-sembunyi di situ, sehingga semua terbuka. Nah, dalam konteks ini, maka setiap masyarakat, setiap kita, kalau ingin mengakses informasi publik bisa ke lembaga-lembaga publik termasuk KPU. Seandainya tidak diberikan, kita juga bisa mengadukan menjadi sengketa informasi publik tadi ke Komisi Informasi. Kalau di pusat, Komisi Informasi Pusat. Kalau di provinsi namanya Komisi Informasi Provinsi. Gitu, Mas. Dan tadi dari 3 poin tadi yang disengketakan itu, kemungkinan besar di sidang komisi ini, Komisi Informasi Publik ini, mana Mas yang kira-kira akan dibuka oleh
KPU? Kalau perkembangan terakhir, KPU sudah mau membuka pertama informasi yang data Sirekap, data mentah Sirekap. Yang masih belum itu, yang dimintakan data Sirekap dari C1, hasil itu sama hasil bacaannya. Kan kemarin kan hasil bacaannya dianggap ada yang salah-salah tuh ya. Yang Anda tambah 1 dari 100, ada yang sampai 900. Nah, itu mau dibandingkan kira-kira sama pemohonnya ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, mungkin yang DPT juga akan diberikan. Cuman pada akhirnya nanti tergantung pada putusan dari majelis komisioner. Kalau proses putusannya itu nanti akan mengikat dan wajib akhirnya, atau akan ada sanksi dan segala ininya biasanya? Kalau putusan dari sidang sengketa informasi itu 3 alternatif saja. Pertama, kalau informasinya terbuka wajib diberikan. Kalau informasinya rahasia maka tidak boleh diberikan. Kalau sebagian rahasia, sebagian terbuka, maka yang rahasia wajib ditutup, yang bisa diberikan wajib diberikan. Nah, kalau itu sudah putus, maka memang ini tidak final, karena kalau itu tidak ada upaya hukum selanjutnya, misalnya KPU tidak puas dengan putusan itu, tidak menerima, dia bisa maju ke PT UN untuk menyelesaikan itu. Lalu nanti PT UN juga ternyata dia kalah juga, dia bisa maju sampai ke Mahkamah Agung. Memang agak panjang prosesnya. Tapi seandainya dalam waktu 14 hari sejak putusan di Komisi Informasi Pusat itu tidak ada upaya hukum selanjutnya, maka menjadi inkrah dan KPU wajib memenuhi putusan itu. Dan pada saat ini, Pak, peran publik juga untuk mengawal ini seberapa penting, Mas Aman? Saya kira sangat penting, hanya saja memang belum cukup luas publik yang punya pemahaman atau mungkin punya effort yang cukup kuat gitu ya untuk dalam konteks informasi publik ya. Karena di arus yang lain itu kan publik itu dalam tanda kutip dimanjakan dengan kemudahan mengakses informasi apa saja. Iya. Jadi memang itu 2 arus yang kira-kira itu tidak sama derasnya gitu. Di satu sisi untuk konteks akses informasi publik ini pelan-pelan saja, tapi di luar sana itu deras sekali. Arus informasi itu bisa diakses melalui apa saja. Tidak hanya informasi publik dalam konteks negara, informasi apa saja. Bahkan kadang-kadang agak kelewatan juga masuk ke informasi-informasi pribadi yang harusnya itu justru rahasia. Nah, dalam situasi ini tentu ada semacam edukasi baik bagi penyelenggara negara maupun bagi publik, bagaimana supaya informasi publik yang memang diperlukan dalam konteks bernegara itu menjadi perhatian, tapi sebaliknya informasi yang sebenarnya bukan informasi publik, tapi itu menarik gitu ya, yang viral dan sebagainya, itu ya tidak bisa dibendung sih, tetapi apa boleh buat ya. Kadang hal-hal yang sebenarnya informasi pribadi justru lebih populer dibandingkan informasi publik gitu. Tapi kalau menurut Mas Aman sendiri ya, selain 3 tadi, sebenarnya apa yang bisa kita minta ke KPU untuk betul-betul memberikan KPU ini legitimate, nggak seperti yang banyak banyak berseliweran kalau ya mungkin servernya kemarin di mana, yang tadi data KPU dan segala macam. Selain 3 ini ada lagi nggak sih sebenarnya informasi publik yang krusial yang bisa kita? Ada, itu informasi publik mengenai sumbangan dana kampanye. Sumbangan dana kampanye. Ya, kan sebenarnya setiap kandidat presiden, wakil presiden itu kan dia punya rekening khusus dana kampanye, yang rekening itu memang diadakan untuk menerima sumbangan. Nah, ada batasan-batasannya itu. Misalnya kalau individu mau menyumbang maksimal 2,5 miliar. Kalau perusahaan mau menyumbang, perusahaan bukan perusahaan negara ya, perusahaan swasta menyumbang maksimal 25 miliar. Kalau misalnya kelompok mau menyumbang maksimal 25 miliar. Nah, kalau nanti laporan sumbangan dana kampanye itu sudah disampaikan, dan tentu sudah disampaikan karena pemilu sudah selesai dalam konteks pencoblosan, maka bisa diakses tuh mestinya. Berapa menyumbang berapa kepada calon yang mana itu bisa diakses. Terus penggunaannya untuk apa itu bisa diakses. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena dari para penyumbang ini kita akan tahu kira-kira pemerintahannya akan seperti apa nih, disupport oleh siapa gitu kan. Kelompok-kelompok yang menyumbang ini, perusahaan mana yang menyumbang gitu. Atau kelompok-kelompok publik yang mana yang menyumbang. Ini penting kalau dalam konteks pemilu di Amerika misalnya, itu ada teorinya itu bahwa siapa penyumbang itu akan mendapatkan keuntungan setelah memerintah gitu. Entah itu keuntungan bisnis, keuntungan jabatan, keuntungan untuk kita melihat distribusi kebijakannya. Kebijakannya akan seperti apa ya? Bisa dilihat itu. Jadi antara penyumbang,
kemudian kandidat yang jadi terpilih misalnya, kemudian kebijakannya seperti apa bisa dibaca. Tapi memang di konteks kita rekening itu banyak digunakan ya Pak? Di pemilu-pemilu sebelumnya juga? Iya. Pemilu sebelumnya juga dan digunakan. Kelihatan siapa-siapa yang menyumbang itu. Kebetulan saya punya riset di tahun 2020 tentang sumbangan dana kampanye 2019. Nah itu apa tuh Pak temuannya Pak? Temuannya menarik bahwa hampir semua perusahaan besar itu menyumbang hanya di satu kandidat saja, Pak Jokowi saja. Pak Jokowi saja. Sementara di temannya Pak Prabowo tidak ada yang menyumbang kecuali Pak Prabowo dan Pak Sandi saja. Itu temuan menarik menurut saya. Mengapa? Karena itu berbeda dengan tahun 2014. 2014 itu para penyumbang besar atau big donors itu terpolarisasi itu. Sebagian ada menyumbang Pak Prabowo, sebagian ada menyumbang Pak Jokowi. Waktu itu Pak Prabowo sama Pak. Ada yang naruh di dua-duanya nggak Mas? Ada juga. Yang ya pebisnis kan begitu ya. Jangan taruh telur di satu keranjang. Tapi yang lebih penting sebenarnya yang temuan di 2019 itu semua, kalau saya katakan semua penyumbang besar big donors itu hanya ngumpul di Pak Jokowi Ma'ruf aja. Dan itu menarik bahwa kemudian kebijakannya begitu selesai pemilu Pak Prabowo masuk sebagai kabinet, belakangan Sandiaga Uno masuk sebagai kabinet. Itu mengkonfirmasi saja bahwa semua sebenarnya menyumbang Pak Jokowi. Oke. Dan ini juga nanti jangan-jangan menarik nih kalau ini harus diriset yang 2024. Itu biasanya berapa lama sih Pak kita bisa mengakses itu? Kalau di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 tahun 2017 itu disebutkan setelah selesai maka tim kampanye harus melaporkan ke KPU. Lalu dilakukan audit oleh kantor akuntan publik selama maksimal 40 hari. Kemudian oleh KPU diputuskan mana yang kalau kelebihan dikembalikan ke negara atau diambil oleh negara kalau ada kelebihan. Tapi kalau ada kelebihan dana segala macam itu mestinya ada sanksi. Sanksi itu maksud saya gini, kelebihan dana itu gini. Kalau orang harusnya maksimal menyumbang 2,5 miliar, dia ternyata menyumbang 3 miliar, maka ada sanksinya. Sanksi kepada penyumbang ya, atau sanksi kepada calon? Kandidat sebenarnya, kandidat. Tapi selama ini tidak terjadi karena biasanya nggak sampai batas atas. Kalau nggak dipecah lah gitu ya, dipecah gitu supaya tidak. Ya, tapi it's okay. Tapi sebagai bentuk transparansi itu penting untuk membaca bagaimana pemerintahan nanti setelah ini memerintah berdasarkan sumber sumbangan dana kampanyenya. Berarti berapa hari tadi Pak kalau misalkan 40 hari, maksimal 40 hari setelah pemilu selesai. Berarti kalau 40 hari ini belum diumumin, kita akan mengakses dengan ini lagi keterbukaan informasi publik lagi berarti. Kalau tidak salah sebelum akhir itu sudah diumumkan juga oleh KPU. Jadi ada laporan awal, kemudian laporan penyelenggaraan sebelum audit, kemudian setelah audit. Itu diumumkan kalau nggak salah. Bisa di-searching kok sumbangannya berapa. Walaupun mungkin kalau kita lihat di lapangan, sumbangan yang dilaporkan itu rasa-rasanya tidak sebesar yang digunakan. Karena mungkin sebagiannya tidak melalui sumbangan dana kampanye yang masuk ke rekening khusus. Langsung dipakai aja gitu. Dari mana itu biasanya Mas? Ya kan kalau kita misalnya lihat ya. Misalnya 2019 waktu itu misalnya konser besar waktu itu ya. Itu tidak ada dalam catatan sumbangan dana kampanye itu. Ya orang bisa berdalih, itu nggak melalui tim kampanye, itu langsung bikin sendiri. Relawan gitu. Ya itu bisa saja terjadi. Sehingga memang mungkin orang membaca apa yang dilaporkan ke KPU sebagai sumbangan dana kampanye sebenarnya hanya sebagian saja dari keseluruhan dana kampanye yang digunakan. Ya. Oke Mas, mungkin terakhir nih Mas Aman. Kalau kita berbicara kualitas ya, pada akhirnya pemilu kita dilihat dari kualitas komunikasi politiknya, kualitas tadi dalam kita mampu untuk mengakses informasi publik. Mas Aman sendiri melihat apa sih yang sebenarnya perlu menjadi catatan utama dan bagaimana kita sebagai publik itu mampu untuk mendorong lebih baik lagi sebenarnya. Kita kan sebentar lagi nih masuk ke pilkada lah, nggak usah ngomong pilpres gitu. Kita akan masuk ke pilkada setelah ini gitu. Kalau dari Mas Aman sendiri akan melihatnya seperti apa nih yang perlu kita antisipasi? Pertama karena kita masuk dalam era disruption ya, disrupsi semua hal itu seolah-olah crash gitu ya. Generasi yang baru, kemudian teknologi informasi yang demikian rupa, media sosial yang pergeseran kecenderungan media yang membentuk opini publik. Sekarang ini kan
yang disebut media mainstream itu bukan lagi media yang selama ini kita kenal, media-media besar itu. Sekarang tuh virality itu menjadi sesuatu yang mewah lah. Bahkan semua media pengen viral. Kan. Nah, menunggu-nunggu kapan viral. Nah itu makanya dalam situasi yang seperti itu, saya kira yang paling penting sih sebenarnya para opinion leader ya. Opinion leader tuh kalau sekarang ada namanya influencer misalnya. Saya kira karena dia punya banyak pengikut, maka penting untuk punya sedikit lah rasa tanggung jawab untuk menjadi bagian dari membawa informasi ini menjadi sesuatu yang lebih produktif gitu. Produktif itu dalam arti jauhkan dari kalau tadi disebut ya disinformasi, misinformasi, apalagi hoax atau apa namanya black campaign segala macam. Jauhkan dari itu sehingga semua informasi betapapun berbeda tapi itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya informasinya tidak berbohong. Kalau udah tahu itu berbohong ya jangan disebarkan. Setiap kita karena tadi ada user sekaligus produser informasi, maka setiap kita saya kira bisa memproduksi informasi kan. Kalau kita tahu itu tidak kebenarannya mungkin tidak cukup layak, ya tentu kita tidak perlu menyebarkan informasi itu termasuk media. Ya. Kalau bahasa yang sering kita dengar itu saring sebelum sharing kan. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua bagi para kandidat di pilkada misalnya, mungkin ada sebagian yang belajar dari situasi pilpres maupun pileg sekarang ini, baik belajar dari sisi negatifnya maupun juga positifnya. Yang penting bisa menang gitu kan. Bisa menang. Nah, kalau itu yang dipakai, wah itu bahaya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka saya mengajak publik, netizen termasuk, mari kita sama-sama bahwa siapapun yang melakukannya dengan cara yang culas gitu ya, ya kita kita teriakin rame-rame lah melalui media sosial, melalui podcast gitu. Apa boleh buat karena memang tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain karena banyak hal lawannya buzzer itu. Iya, karena banyak hal yang tidak terjangkau oleh regulasi, terus terang saja. Karena ini banyak hal yang baru ya. Jadi regulasi kita itu belum memadai untuk menjangkau itu semua. Termasuk praktek-praktek yang sudah terjadi tapi ya sudahlah karena itu sehingga perlu gerakan bersama masyarakat siapapun itu pendukung siapapun juga. Saya kira semua berkepentingan pada kalaupun menang ya menang dengan cara benar gitu, menang dengan cara tidak curang gitu. Kalaupun kalah ya menjadi bagian dari partisipasi yang positif bagi pemilihnya dan produktif bagi bangsa gitu. Kemudian yang kedua, saya kira bagi penyelenggara media ya, terutama media kalau yang kemarin kita anggap sebagai media arus utama atau media mainstream. Media saya kira tetap penting, media pers ya maksud saya, tetap penting untuk menjaga marwah pers sebagai menjaga kebenaran verifikatif media. Jangan ikut-ikutan ngebuzzer juga gitu kan. Ya mohon maaf. Jadi cek betul kan kebenaran media itu kebenaran verifikatif kan, bukan kebenaran mutlak. Nanti bisa disalahkan juga kalau ada kebenaran baru kan gitu lah. Tapi saya kira proses ini tetap harus dikawal oleh teman-teman pengelola media arus utama yang kemarin. Nah sekarang mungkin media mainstreamnya berganti menjadi yang viral gitu. Tapi selama itu masih dijaga oleh teman-teman media pers, di sana ada dewan pers yang saya kira tetap akan jadi rujukan kebenaran itu. Oh kalau sudah ada di media mainstream berarti lebih bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dibandingkan sekedar viral tapi tidak ada pertanggungjawaban. Itu saya kira tetap perlu dijaga. Kemudian yang ketiga tentu para penyelenggara, baik penyelenggara pemilu maupun penyelenggara negara. Sudahlah kalau ada tuduhan-tuduhan bahwa ada tidak netral, sebaiknya diakhiri lah. Karena itu akan jadi catatan sejarah bagaimanapun ya. Kalau nanti di pilkada juga terjadi hal yang dianggap sebagai ketidaknetralan para penyelenggara negara, aparatur negara, itu akan jadi catatan sejarah yang saya kira kita semua akan mencatat. Dan mungkin ya pada konteks politisi atau mereka yang nanti akan berkontestasi, ini kan sebenarnya tadi ya poinnya kita sampai hari ini saja kalau di media arus utama itu kan ada ini Mas, ada ada namanya kode etik jurnalisme ya. Berarti kan ada tanggung jawab si produsen atau produsen informasi itu untuk memastikan etikanya itu sampai ke publik dengan baik. Tapi sampai dengan hari ini tuh saya sendiri belum menemukan para politisi-politisi itu, partai-partai politik membuat kode etik
untuk mereka mencegah informasi dan disinformasi gitu, misinformasi dan disinformasi. Karena lagi kadang-kadang kalau udah seperti ini yang disalahin ujung-ujungnya adalah mereka yang berpendidikan kelas 2 SMP, kelas 3 SMA atau SD misalkan mayoritas ya. Di sisi itu saja pendidikan saja itu sudah menghalangi kita untuk mengkonsumsi banyak informasi gitu misalkan atau mengolah tadi yang sifatnya verifikatif. Pada titik ini perlu nggak sih menurut Mas Aman itu ada konsensus bersama konteks nilai mengadopsi apa yang dilakukan oleh arus utama, tetapi itu diemban oleh partai-partai politik yang akan berkontestasi ataupun para kandidat yang berkontestasi. Perlu, tapi rasanya agak sulit ya. Sangat sulit ya. Agak sulit karena kita kan beberapa kali pemilu selalu kan pemilu damai. Itu sudah damai kalau dalam arti tanpa kekerasan mungkin sudah udah terjadi itu. Tapi kalau kemudian kalau tanpa kecurangan kan belum. Tidak ada deklarasi pemilu tidak curang kan. Ya. Sehingga kecurangan-kecurangan baik yang terang-terangan maupun yang gelap-gelapan itu kan tetap saja terjadi kan. Walaupun secara mungkin orang bisa berdebat di lembaga hukum, tapi publik saya kira banyak menyaksikan itu. Hanya kalau tadi soal kesepakatan bersama mungkin diperlukan juga. Kalau itu bisa dilakukan, saya kira penting. Misalnya KPU, penyelenggara pemilu ya, KPU, Bawaslu, DKPP gitu, itu mendorong supaya tidak curang, misalnya gitu ya. Semua kandidat termasuk para penyelenggara negara juga tidak menggunakan aparatur negaranya untuk melakukan sesuatu yang oleh rakyat bisa dibaca sebagai sesuatu yang tidak netral. Tidak netral. Baik, terima kasih banyak Mas Aman atas ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan kualitas demokrasi kita semakin membaik dari waktu ke waktu. Amin. Terima kasih semuanya yang udah dengar. Ketemu lagi nanti di podcast Tenggara Talk bareng Beni Yusriza, dan sampai jumpa dan selamat berpuasa buat teman-teman yang sedang berpuasa.